Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi terbaru bantuan PKH BPNT KIS hari ini di tanggal 17 September tahun 2023. Status DTKS berubah tidak layak jika memiliki salah satu tanda ini. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan jadwal pencairan bantuan PKH, BPNT dan juga bonus akhir tahun besok di tanggal 18 September tahun 2023. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang informasi terbaru bantuan PKH, BPNT dan juga bantuan KIS PBI hari ini di tanggal 17 September tahun 2023. Kemudian status DTKS berubah tidak layak jika memiliki salah satu tanda ini. Informasi berikutnya terkait dengan jadwal pencairan bantuan PKH, BPNT dan juga bonus akhir tahun untuk besok di tanggal 18 September tahun 2023. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan menyampaikan dua informasi utama. Langsung saja informasi utama yang pertama ini terkait dengan status DTKS berubah tidak layak jika memiliki salah satu tanda ini. Nah, apabila status DTKS ini menjadi tidak layak, maka warga ataupun keluarga penerima manfaat tersebut, seluruh bantuan sosialnya akan terhapuskan atau hanya salah satu bansos yang didapatkan ini akan terhapus ya sahabat YouTube. Dan juga beresiko seluruh anggota keluarganya ini akan dikeluarkan dari data DTKS. Nah, tentunya hal ini menyusul adanya proses verifikasi kelayakan BNBA penerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun KIS PBI setiap bulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun proses penindaklanjutan ataupun verifikasinya untuk KIS PBI rentannya mulai dari awal bulan hingga tanggal 10 setiap bulannya. Sedangkan untuk proses verifikasi bansos PKH maupun BPNT itu dimulai dari tanggal 15 hingga akhir bulan ya di setiap bulannya sahabat YouTube. Tidak terkecuali untuk bulan September ini yang mana pengaruh proses verifikasinya nanti akan berdampak kepada proses penyaluran bansos di tahap berikutnya. Nah, yang terbaru di 6NG ataupun di DTKS bahwasanya apabila KPM ataupun warga masyarakat yang tercatat di dalam data DTKS statusnya akan berubah menjadi tidak layak jika memiliki salah satu tanda-tanda ini. Nah, setelah kita cross check tanda-tandanya itu ada 15 ya sahabat YouTube. Nah, tandanya apa saja? Langsung saja. Yang pertama, apabila si KPM itu sudah dinyatakan mampu, sejahtera atau kaya, maka status bansosnya akan menjadi tidak layak semua. Apabila si KPM tersebut menerima 3 bansos, baik itu PKH, BPNT, KIS, PBI, apabila proses penindaklanjutannya alasannya karena sudah mampu, maka ketiga bansos tersebut secara otomatis akan terhapus dan seluruh anggota keluarganya akan dikeluarkan dari data DTKS ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian tanda berikutnya yaitu PNS, TNI, atau Polri. Nah, apabila si KPM ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah karena sebab PNS, TNI, ataupun Polri, maka bansosnya juga akan terhapus semuanya. Kemudian tanda berikutnya adalah
keluarga dari PNS, TNI ataupun Polri. Nah, apabila tanda tersebut ada, maka status bansosnya menjadi tidak layak. Kemudian tanda berikutnya adalah pensiunan dari PNS, TNI ataupun Polri. Apabila KPM ditidaklayakkan karena pensiunan dari PNS, TNI ataupun Polri, maka bansosnya menjadi tidak layak. Kemudian tanda berikutnya adalah alamat tidak ditemukan. Nah, apabila ada KPM yang status penidaklayakannya adalah alamat tidak ditemukan, maka bansos yang diterima juga menjadi tidak layak. Kemudian tanda berikutnya adalah perangkat desa. Nah, perangkat desa, ini apabila si KPM menjadi perangkat desa, maka harus ditidaklayakkan ya di DTKS ataupun di 6NG, supaya tentunya bansosnya tidak mendapatkan lagi ya seperti itu. Kemudian sudah menerima BLT DD. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan KPM sudah menerima bantuan BLT dana desa, maka harus ditidaklayakkan. Kemudian menolak menerima bansos. Nah, ini apabila ada KPM yang menolak menerima bansos, maka di DTKS harus ditidaklayakkan. Berikutnya tandanya adalah bansos ganda, suami istri beda kakak. Nah, ini apabila ada suami istri ya beda kakak dan keduanya mendapatkan bansos, nah ini juga tidak boleh, maka harus ditidaklayakkan ya. Seyogyanya orang yang sudah menikah itu kakaknya menjadi satu, bukan sendiri-sendiri. Berikutnya tandanya adalah tidak layak bansos namun masih layak bansos PBI. Jadi apabila orang tersebut menerima 2 bansos atau 3 bansos, salah satunya adalah KIS PBI, yang lainnya adalah PKH atau BPNT, yang dianggap tidak layak adalah PKH-nya misalkan sudah tidak memiliki komponen PKH, namun masih layak untuk mendapatkan bansos KIS PBI, maka harus dipilih yang ini ya, tidak layak bansos, masih layak PBI. Kemudian tanda berikutnya adalah ganda bansos yang sama dalam satu kakak. Jadi misalkan suaminya dapat BPNT, istrinya dapat BPNT dalam satu kakak. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Jadi harus ditidaklayakkan. Kemudian tanda berikutnya adalah orang yang sama beda nik dalam satu kakak. Jadi dalam satu kakak itu ada orang yang sama namun niknya beda. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Jadi harus ditidaklayakkan bansosnya. Kemudian tanda berikutnya adalah hanya layak 1 bansos. Jadi misalkan memiliki 3 bansos, PKH, BPNT, KIS BBI, sedangkan yang layak adalah BPNT-nya saja, maka yang dipilih ini hanya layak 1 bansos. Kemudian tanda berikutnya adalah tidak layak bansos, masih layak DTKS. Nah, ini misalkan bansos PBI-nya tidak layak, kemudian PKH, BPNT tidak layak, namun orangnya ini masih layak untuk tercatat di data DTKS. Nah, ini harus dipilih ya. Kemudian tanda berikutnya adalah berpenghasilan yang bersumber dari negara. Apapun pekerjaannya yang honor atau upahnya berasal dari negara, baik itu APBN ataupun APBD, nah ini tidak diperbolehkan dan bansosnya harus ditidaklayakkan ya, seperti itu. Belum juga nanti apabila keluarga tersebut ada salah satu anggota yang bekerja di sebuah perusahaan dan mendapatkan upah atau gaji yang mana upahnya ini di atas UMP atau UMK atau UMR ya istilahnya. Nah, ini juga nanti secara otomatis akan tidak layak dan itu terbacanya adalah 1 kakak, bukan hanya perorangan ya. Jadi terbacanya adalah 1 kakak ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi itu ada 15 tanda apabila KPM memiliki salah satunya, maka status DTKS-nya akan menjadi tidak layak. Kemudian informasi berikutnya ini terkait dengan jadwal pencairan bantuan PKH BPNT kemudian bonus akhir tahun besok di tanggal 18 September tahun 2023. Jadi untuk besok di hari Senin di tanggal 18 September khusus wilayah kami sebagai contoh ini ada 2 daerah yang ada jadwal penyaluran bansos PKH dan BPNT untuk tahap ketiga alokasi Juli, Agustus, September tahun 2023. Nah, daerah tersebut yang pertama ada di daerah Kecamatan Wongsorjo, yang kedua ada di daerah Kecamatan Rogo Jambi, yang mana dari kedua kecamatan tersebut total jumlah KPM yang besok akan disalurkan kurang lebih
ada sebanyak 9.130 kpm. Dan saya yakin untuk daerah-daerah lainnya yang proses penyalurannya lewat PT Pos Indonesia, besok juga ada penjadwalan pencairan ya, seperti itu. Belum lagi bagi daerah yang sudah menyalurkan bansos PKH maupun BPNT. Nah, untuk bantuan bonus akhir tahun berupa beras 10 kg ini juga sudah mulai disalurkan di berbagai daerah, yang mana proses penyalurannya melibatkan transporter yaitu PT Pos Indonesia. Nah, tentunya para keluarga penerima manfaat nanti akan mendapatkan undangan, baik itu dari pos ataupun dari desa, untuk mengambil bantuan beras 10 kg tersebut. Untuk khusus wilayah kami sendiri di Kabupaten Banyuwangi, masih belum ada tanda-tanda untuk pencairan bantuan beras 10 kg. Nah, untuk daerah-daerah lain yang sudah mendapatkan bantuan beras 10 kg, harap dimanfaatkan dengan baik ya, tidak dijual ulang, karena saat ini memang harga beras lagi mahal-mahalnya. Maka saya rasa dengan bantuan beras 10 kg tersebut dari pemerintah, maka ini sangat membantu keuangan, sangat membantu ekonomi dari para keluarga penerima manfaat ya, sahabat itu. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.